Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrul Safitra dari SI 4204 dengan NIM 1202184262. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 tentang modeling object state menggunakan state machine diagram. Tujuannya adalah setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat memodelkan object state, jelaskan elemen-elemen penting dari diagram UML state machine. Terus peta prosesnya kita sudah melewati model persyaratan, NVRS, itu model arsitektur, VRS, model desain, ke model solusi, terus kita terakhir di code. Ya, ini adalah artefaknya juga bisa dilihat di mana kita terakhir. Oke, lanjut ke memperkenalkan keadaan objek. State adalah mode atau kondisi dari makhluk atau hamster. Ada dua cara mengenai keadaan objek. Pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut untuk objek tertentu. Keadaan suatu objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Model ini memandang definisi kedua, yaitu keadaan suatu objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Mengidentifikasi elemen-elemen keadaan mesin diagram. Di sini ada pendinginan, ada diam, ada pemanasan. Sewaktu di pendinginan, node itu dalam keadaan, bisa dalam keadaan apa gitu. Kalau yang tanda panah ini, node yang di atas itu adalah pendinginan tuh, node itu dalam keadaan apa gitu. Misalnya pendinginan kah, pemanasan kah, peleburan kah. Yang tanda panah itu transisi. Terus di sini ada pelatuk transisi, yaitu mematikan unit, menyalakan unit. Terus ada start, ada end, ada keadaan awalnya itu start kan, mulai gitu. End-nya keadaan akhir, di bawah ada pemanasan. Lanjut ke keadaan transisi. Keadaan transisi mewakili perubahan kondisi pada runtime, seperti pelatuk event. Ini kan ada when real time besar, upper bound, AC installed, turn off fan. Bisa kita lihat di sini semuanya keadaan transisinya sama saja, tapi yang membedakannya itu adalah tandanya. Ada yang besar, ada pelatuk event yang itu besar, ada yang kecil sama, ada yang kecil, ada yang besar sama. Itu yang membedakan antara keadaan transisi satu dengan lainnya. Oke, lanjut ke struktur internal state codes. State nodes. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Ada di contohnya seperti ini, stage. Di bawahnya ada event, guard, action. Di bawah cooling ada entry, turn on AC, ada exit, turn off AC. Event entry menentukan tindakan saat masuk ke state nodes. Event exit menentukan tindakan saat keluar dari stage nodes. Event doing menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Ini adalah contoh dari diagram mesin AVACL yang lengkap. Itu ada yang pertama adalah keadaan node yang ada cooling, ada idle, ada heating. Di mana di sini juga apa namanya tadi? Keadaan objek tunggalnya saat runtime yang di cooling ada bisa nge-entry, bisa nge-exit, di entry bisa menghidupkan AC-nya, di exit bisa mematikan AC-nya, sedangkan di heating bisa menghidupkan entry-nya bisa menghidupkan heater, exit bisa mematikan heater. Keadaannya adalah cooling, idle, sama heating. Di sini ada transisinya tuh adalah when real time-nya ada yang besar dari idle ke cooling itu besar, sedangkan dari cooling ke idle itu kecil sama, dan itu namanya pelatuk event ya, pelatuk event ya. Coba kita cek lagi namanya pelatuk event kah? Ya, pelatuk event, namanya pelatuk event. Selanjutnya pelatuk event kan, pelatuk mana tadi ya? Ini. Di sini ada tadi kan dapat tuh event yang bisa lihat besar dari idle ke cooling, dari cooling ke idle itu kecil sama, dari idle ke heating itu adalah kecil, sedangkan dari heating ke idle itu besar sama. Di sini ada keadaan awalnya keadaan turn on unit atau startnya, sedangkan di keadaan akhirnya ada turn off unit. Lanjut ke membuat diagram mesin state untuk objek yang kompleks. Pertama itulah gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, menggambar keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara kondisi objek. Tentukan tindakan transisi jika ada atau if else. Tentukan tindakan dalam keadaan jika ada atau if else. Selanjutnya, pertama membuat sebuah itu adalah langkah pertama adalah mulai dengan status awal dan status akhir, yaitu start dan event. Itu yang paling penting, mulai dari awal.
Yang langkah kedua itu adalah menentukan status objek stabil. Itu keadaan awalnya apa bisa cooling, idle, heating, atau yang kayak bisa pemanasan, pendinginan, atau idle gitu. Lanjut ke langkah 3, tentukan pemesanan parsial status, yaitu adalah garis penghubungnya atau transisi namanya garisnya atau panah ya. Langkah keempat, tentukan kejadian transisi dan action, yaitu adalah when real time, bisa besar sama, kecil sama, upper bound, AC installed, turn off, ada turn off. Nah, di sini ada idle-nya. Ini pelatuk event atau namanya pelatuk event. Ada dari idle ke cooling itu dia besar. Sedangkan cooling ke idle dia kecil sama. Sedang dari idle ke heating dia kecil, sedangkan tandanya kecil. Sedangkan ke heating ke idle itu dia besar sama. Di sini adalah di startnya pelatuk eventnya itu turn on unit. Sedangkan di end event and the end ya, dia itu turn off unit. Nah, kelima, menentukan action dengan sebuah stage, yaitu penambahan di bawah dari keadaan awalnya. Itu di bawah cooling ada entry, turn on AC, exit, turn off AC. Itu kalau di cooling itu kita masuk, kita bisa menghidupkan AC tersebut. Kalau keluar kita bisa mematikan. Maksudnya seperti itu. Di heating juga seperti itu. Kalau masuk entry itu bisa menghidupkan heater, exit bisa mematikan heater tersebut. Setelah event ke-trigger, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu yang ditunjukkan dengan menggunakan acara setelah pemicu untuk menyalakan transisi setelah 10 menit, menentukan acara pada transisi seperti 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk time out. Transisi diri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi, yaitu seperti ini. Di full ini semuanya sama seperti tadi, yang perbedaannya cuma di misalkan di full transisi diri itu dia kembali ke dirinya sendiri, yaitu ke push item atau bisa error. Ada di partial filler, contohnya ngepop bisa di ke diri sendiri, ngepop entry besar dari min plus 1 atau bisa nge-remove item. Lanjut ke tikungan. Dalam UML, sebuah tikungan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi, peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Di sini juga ada keadaan awal, ada yang namanya start. Di sini ada juga yang ini yang perlu diperhatikan adalah order of set itu dilambangkan dengan S. Sedangkan event dilambangkan dengan E, evaluation of God dilambangkan dengan G, and action digambarkan oleh A. Ya, ini adalah contoh tikungan, itu tanpa tikungan yang kita bahas sebelumnya. Yang menarik itu adalah contoh tumpukan dengan tikungan. Ada di sini ada dari yang ini namanya transisi diri. Dari transisi diri ke keadaan awal dia bisa pakai tikungan dari itu contohnya adalah entry max min 1, di bawahnya juga entry min plus 1. Choice, kita beralih ke choice. Pada UML, sebuah choice digunakan untuk mempermudah diagram-diagram dengan memecah transisi ke beberapa bagian. Dengan demikian mengurung duplikasi dari pemecah kejadian, penjagaan, dan aksi. Choice juga memungkinkan evaluasi dinamik dari penjagaan setelah bagian transisi sebelumnya telah dijalankan. Di bawah ini beberapa contoh yang memperlihatkan permintaan dari transisi bagian, permintaan dari kejadian, evaluasi dari penjagaan dari aksi, permintaan dari bagian S, kejadian E, evaluasi dari penjagaan G, dan aksi A. Ini sama seperti sebelumnya. Itu perbedaan cuma di tengah doang, itu choice-nya, tandanya sebelumnya ada lingkaran bulat hitam penuh. Ya, ini adalah contoh choice. Contoh choice yang menggunakan persimpangan, yaitu dia menggunakan bulat penuh sewaktu di persimpangannya. Sedangkan sewaktu menggunakan choice, yaitu kita seperti menggunakan belah ketupat itu dari di awalnya, bukan bulat penuh. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah sebuah objek mungkin memiliki pernyataan bahwa menetapkan kebiasaan unik untuk objek. Mesin bagian diagram menjadikan sebuah mekanisme untuk memodelkan sebuah bagian dari transisi dan sebuah bagian dan transisi dari sebuah objek. Sekian, terima kasih presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Muhammad Fakrul Safitra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.